Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia, stambuk F1111970. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Sipil. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau pengantar tentang soal yang akan saya jelaskan sebentar. Ya, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang arus kas atau cash flow. Ya, arus kas ini terdiri dari dua macam pendekatan perhitungan. Arus kas juga berguna untuk menggambarkan pergerakan uang dalam satuan periode tertentu dan dapat digunakan dengan alat bantu tabulasi atau diagram. Nah, analisis dari arus kas ini dengan tabulasi, maksudnya dengan alat bantu tabulasi dapat dibantu menggunakan program spreadsheet. Nah, program spreadsheet ini yang biasa kita kenal sekarang dengan Microsoft Excel. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang diagram arus kas. Nah, diagram arus kas ini juga menggunakan ketentuan-ketentuan sendiri. Nah, yang pertama itu garis horizontal. Garis horizontal sendiri adalah skala waktu dan dengan pertambahan waktu yang bergerak dari kiri ke kanan. Ketika perjanjian arus kas akhir periode digunakan, nomor periode dapat ditempatkan di akhir tiap interval waktu seperti gambar diagram soal yang akan saya sajikan sebentar. Yang kedua itu anak panah menunjukkan arus kas dan ditempatkan dia di akhir periode. Arah ke bawah itu mewakili pengeluaran, sedangkan dia arah ke atas itu mewakili pemasukan. Dan yang ketiga itu diagram arus kas tergantung pada sudut pandangnya. Misalnya situasi yang ditunjukkan pada arah panah ke bawah itu merupakan sudut pandang dari yang memberi pinjaman. Jika arah semua anak panah dibalik, persoalan digambarkan dari sudut pandang peminjam. Namun beda halnya dengan diagram kas yang saya buat sebentar ini, karena nilai P yang merupakan present value atau yang lebih dikenal dengan peminjaman itu lebih kecil daripada nilai F-nya atau nilai future value-nya, yaitu pendapatan atau sisa hasil. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa kita masih memiliki keuntungan kurang lebih dari 6 juta rupiah. Ya, di sini saya akan menjelaskan soal yang diberikan oleh Pak Doni. Sebelumnya saya minta maaf karena kualitas videonya kurang bagus, Pak. Ya, jadi di sini soalnya itu kontraktor bangunan gedung yang sedang mengerjakan proyek selama 12 bulan, mengambil barang atau mesin dan material bangunan dari toko bahan bangunan. Pada awal proyek mengambil mesin pompa air, genset listrik, dan molen beton dan akan dibayar pada akhir bulan ke-6 senilai 50 juta rupiah sesuai perjanjian dengan bunga 1% per bulan. Tetapi kontraktor tersebut meminta penundaan pembayaran pada akhir bulan ke-12 dan tetap dikenakan bunga yang sama sebesar 1% per bulan. Di sini yang ditanyakan itu yang pertama, yaitu berapakah harga awal atau P dari tagihan akhir bulan ke-6 tersebut, dan yang kedua, berapakah besaran nilai F yang ditunda pada akhir bulan ke-12. Lalu gambarkan diagram arus kasnya. Oke, baik. Di sini saya akan penyelesaiannya itu yang nomor 1. Kenapa di sini F6? Karena di sini yang pertama dari sini pada awal proyek akan mengambil mesin pompa barang-barang tersebut dan akan dibayar pada akhir bulan ke-6. Jadi di sini dia F6 bulan ke-6 senilai itu 50 juta. Lalu I itu bunganya yaitu 1% dan N-nya itu sebanyak atau sejumlah 6 bulan. Kemudian P-nya rumusnya F per 1 tambah I pangkat N. Ya, kita kasih masukkan nilainya. F-nya itu 50, 1 tambah 1
pangkat 1% pangkat 6. Ya, jadi hasilnya itu 47.102. Jadi di sini kita bulatkan ya. Jadi ya di sini kita bulatkan jadi 47.047,103 juta. Next, nomor yang kedua yaitu setelah P-nya kita ketahui senilai 47,102 juta, I-nya juga kita ketahui itu dengan bunga yang sama, itu 101% per bulan, dan N-nya di sini 12 bulan. Kenapa 12 bulan? Karena di sini kontraktor tersebut meminta penundaan pembayaran sampai akhir bulan ke-12. Makanya di sini itu dia 12 bulan. Jadi di sini F-nya F12. Lalu rumusnya itu P kali 1 tambah 1 I pangkat N. Jadi kita kasih masukkan nilainya, P-nya 47,102, masukkan 1, I-nya 1%, dan N-nya itu 12 bulan. Ya, di sini kita dapatkan hasilnya itu 53,076 juta. Oke, ini gambar diagram arus kasnya. Ya, di diagram arus kasnya ini saya mau jelaskan sedikit tentang diagram arus kas. Oke, sekarang saya akan lanjutkan tentang diagram arus kas ini. Ya, jadi diagram arus kas ini tidak sembarang dibuat karena ada cara-caranya, yaitu dengan cara menarik garis horizontal, ya ini garis horizontalnya untuk pembagian skala interval waktu atau unit waktu yang akan digunakan untuk perhitungan manfaat dan biaya. Interval waktu ini juga biasanya digunakan secara sama dalam periode perhitungan tertentu, yakni dalam interval waktu tahunan atau bulanan, kadang juga harian atau setiap hari, triwulan atau setiap 3 bulan, kuartalan setiap 4 bulan, ataupun semesteran setiap 6 bulan. Nah, karena di soal ini sampai bulan ke-12, maka dari sini ini sampai 12, yaitu bulan 1 atau bulan Januari, bulan 2 Februari, sampai bulan ke-12 atau bulan Desember. Di sini juga kita dapat P-nya itu atau present value-nya itu 47.147,103 juta. Ya, yang ini tadi kita bulatkan. Kemudian F-nya itu atau future value, yaitu pendapatan atau sisa hasil, kita dapatkan itu senilai 53,076 juta rupiah. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya malam ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.